Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Tiffany dengan NIM 20720002 dari kelas 4B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, kurikulum pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian SSI MPD, di mana tugas saya adalah micro teaching tentang sistem reproduksi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua, selamat pagi. Ibu harap semuanya pada semangat ya pada pelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengabsen siapa aja yang hadir dan tidak hadir pada pertemuan kita kali ini ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, ibu di sini mau bertanya nih kepada anak-anak ibu semua, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada kali ini? Ayo Nanda, Vika, materi apa? Nah, kalian tidak belajar ya tadi malam. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Materi yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia, yang dimana kita akan membahas pengertian dari sistem reproduksi pada manusia, fungsi dari sistem reproduksi manusia, organ-organ apa aja yang terdapat pada sistem reproduksi pada manusia, gangguan atau penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia, serta bagaimana kita menjaga kesehatan dan pola hidup sehat untuk kesehatan reproduksi pada. Baik, pada kali ini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sistem reproduksi manusia. Sebelum ibu yang menjelaskan, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari sistem reproduksi manusia? Bagaimana anak-anak ibu? Sepertinya tidak ada yang tahu ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskannya. Pengertian dari sistem reproduksi manusia adalah organ seks manusia atau setiap individu yang berguna untuk menghasilkan keturunan atau memperbanyak keturunan. Bagaimana anak ibu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Baik, alhamdulillah semua paham ya. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita mengetahui fungsi dari sistem reproduksinya tadi, lalu kita akan membahas tentang fungsi dari sistemnya ya, sistem reproduksi tersebut. Ada dua nih, ada reproduksi pria dan wanita. Ini berbeda-beda loh, apa aja. Nah, untuk pria sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan atau mengantarkan sel sperma ke sel telur melalui untuk terjadinya pembuahan. Nah, itulah tadi fungsi dari reproduksi pria dan wanita. Jadi fungsi dari kedua ini tersebut saling melengkapi ya. Sampai sini anak ibu paham? Ibu harap paham ya. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya. Organ-organ apa saja sih yang ada di reproduksi pria dan wanita? Ibu di sini akan menunjukkan bagian-bagian organ dalam maupun luar ya, melalui media yang bisa kita lihat dari sini. Ini dia contoh dari reproduksi, organ-organ reproduksi pada wanita ya. Di sini terdapat oviduk, endometrium, badan uterus, ligamen ovarium, serviks, otot dinding uterus, serta vagina. Nah, inilah tadi badan uterus, ligamen ovarium, serviks, otot dinding uterus, serta vagina. Nah, inilah tadi
anak-anak ibu bisa lihat ya. Inilah tadi contoh organ-organnya pada reproduksi wanita. Baik, masuk ke selanjutnya yaitu organ-organ yang terdapat pada reproduksi pria ya, yang dimana dia terdapat kandung kemih, kelenjar prostat, uretra, vas deferens, testis, skrotum, kepala penis, dan lubang penis. Nah, jadi udah paham ya anak-anak ibu ya, bagian-bagian yang ada pada reproduksi wanita dan reproduksi pada pria itu berbeda. Bagaimana anak-anak ibu penjelasan dari organ-organ reproduksi pada pria dan wanita? Apakah anak-anak ibu semua mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagaimana? Sepertinya tidak ada ya. Semoga anak-anak ibu mengerti dan paham. Anak-anak bisa lihat gambar yang sudah ibu tunjukkan ini adalah gambar dan penjelasan tentang gangguan-gangguan atau penyakit pada alat reproduksi mau pria ataupun wanita. Bisa kita lihat pada gambar yang ibu tunjukkan di laptop ibu. Di sini terdapat penyakit kanker testis. Nah, kanker testis itu adalah pertumbuhan sel-sel ganas menyebabkan testis itu membesar atau menyebabkan adanya benjolan di dalam skrotum atau kantung jakar. Selanjutnya ada penyakit yang namanya kanker vagina. Nah, apa itu kanker vagina? Kanker vagina itu tidak diketahui penyebabnya, tetapi kemungkinan terjadi karena iritasi yang diantaranya disebabkan oleh virus. Lalu pengobatannya antara lain dengan kemoterapi dan bedah laser. Terdapat kanker serviks juga ya, kanker serviks, kanker ovarium, bisa dilihat dari gambar anak-anak ibu. Kanker rahim, apa ini? Endometriosis, infeksi vagina, sondi, loma, Bartholinitis, vulvovaginatis, candidiasis atau ya, kista ovarium, dan lain-lain. Banyak ya penyakit atau gangguan yang terdapat pada reproduksi pria maupun wanita. Begitu. Jadi semoga anak-anak ibu tahu ya, mana penyakit ini, mana penyakit itu, dan kenapa penyebabnya. Semoga kita terhindar dari penyakit tersebut ya. Amin. Baik, setelah kita mengetahui penyakit dan gangguan yang ada di reproduksi wanita maupun pria, kita akan membahas tentang bagaimana kita cara merawat atau menjaga kesehatan untuk alat reproduksi kita. Nah, bagaimana caranya teman-teman dan anak-anak ibu semua? Caranya itu pertama, kita harus rutin membersihkan organ-organ intim kita ya. Dengan cara apa? Mungkin kita mengganti celana dalam atau CD kita paling tidak 3 atau 2 kali sehari. Jangan tidak diganti ya. Lalu kita istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, juga banyak minum air putih. Ya, mungkin ada tambahannya seperti kita itu tidak memakai celana dalam yang ketat atau yang membuat kita itu tidak nyaman. Lalu kita itu harus memakai handuk yang kering nanti ya. Lalu kita istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, juga banyak minum air putih. Anak-anak ibu dan semuanya termasuk ibu sendiri jauh dari segala penyakit-penyakit yang kita bahas tadi. Semoga kita bisa menjaga kebersihan yang ada di organ intim kita, begitu. Baiklah anak-anak ibu, karena waktu kita sudah mau habis,
Apakah untuk materi hari ini anak-anak ibu ada yang tidak paham atau ada yang ingin anak-anak tanyakan kepada ibu? Dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Ibu harap semuanya paham dan mengerti pada pertemuan kita kali ini, pada pembahasan kita kali ini mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada kali ini, Ibu akan membagikan tugas yang akan kita kumpulkan pada minggu depan, yang dimana tugasnya itu adalah membagi kelompok, terserah kalian lah ya, beberapa kelompok, yang dimana tugasnya itu mencari penyakit-penyakit yang ada pada organ reproduksi dan pencegahannya serta penyebabnya itu apa. Kalian bisa kumpulkan di link Google Drive yang akan Ibu bagi ya. Baik, Ibu harap semuanya paham dan mengerti yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai tugas serta materi pada hari ini. Jadi Ibu akan tutup dengan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.